Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Wulansari dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2202089092. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Pak Ahmad Rifai. Baik, untuk pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana sejarah penguasaan ilmu pengetahuan dalam Islam, lalu fase kemunduran umat Islam hingga terjadinya pemisahan antara ilmu dan agama di Barat. Jadi, Khalifah dinasti Umayyah pertama, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan ini melakukan invasi ke Transjordania dan Syria. Ketika ia sampai, ia menemukan naskah kuno di kota Damaskus yang diwariskan dari perkembangan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Saat bersamaan, Khalifah Umayyah ini sedang mengadopsi teknologi penulisan naskah di atas kertas yang awalnya berkembang di Tiongkok. Lalu Muawiyah ini menyewa tenaga ilmuwan dari Yunani dan Romawi, dan mereka melakukan terjemahan naskah kuno ke bahasa Arab. Ketika dinasti Umayyah beralih jadi Abbasiyah, yaitu perpindahan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad, dengan ini peradaban Islam ini dipengaruhi oleh kebudayaan dan ilmu pengetahuan dari Yunani dan Romawi, dan di Baghdad dipengaruhi oleh kebudayaan Persia dan juga India. Pada bait keempat ada tokoh agama Kristen yang pada saat itu ia membasmi ilmu karena dianggap sebagai sihir, dan ilmuwan itu dianggap kafir. Oleh karena itu, sebagian dari mereka ada yang disiksa dan juga ada yang dihukum dengan berbagai hukuman. Juga dari mereka ini ada yang melarikan diri, dan juga ada yang menetap atau tinggal di Irak, di Syria, dan juga di Arab. Sejarah ini membuktikan di saat mengalami periode pertengahan atau zaman kegelapan, umat Islam ini telah mencapai kemajuan atau kejayaan yang peradabannya ini pada abad atau pada zaman klasik. Tapi seiring dengan kemunduran yang dialami oleh umat Islam di abad pertengahan ini, ada sentuhan dari Barat dengan Islam yang memunculkan transformasi intelektual dari dunia Islam dan Barat yang menghasilkan gerakan Renaissance, reformasi, dan juga rasionalisme. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, jelaskan oleh saudara bagaimana kritik Islam dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan di Barat yang cenderung bebas nilai dan tanpa moral, bahkan menidakkan Tuhan dalam ilmu pengetahuan. Baik, seperti yang kita tahu, dalam Islam ini tidak ada istilah dikotomi keilmuan seperti yang banyak diperbincangkan. Islam hanya menginformasikan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan ada yang bersumber pada wahyu, dan juga ada yang merupakan hasil berpikir ilmiah pada manusia. Tapi kembali lagi, keduanya ini pada dasarnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama pemilik ilmu pengetahuan. Upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan muslim untuk mengatasi masalah dikotomi ini dengan pengintegrasian antara ilmu-ilmu umum dan juga ilmu-ilmu agama yang kita kenal sebagai istilah Islamisasi ilmu pengetahuan. Ini dilakukan dengan mengislamkan seluruh ilmu yang dengan benar-benar berlandaskan pada prinsip Islam, dan tidak mengadopsi begitu saja ilmu-ilmu dari Barat yang bersifat materialis dan juga rasionalis. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Jelaskan respon cendekiawan muslim sesuai dengan materi kuliah PPT mengenai pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Tokoh cendekiawan Fazlur Rahman mengatakan ilmu pengetahuan itu tidak bisa diislamkan karena tidak ada yang buruk dalam ilmu pengetahuan. Masalahnya hanya dalam menyalahgunakannya saja. Ilmu pengetahuan ini memiliki dua kualitas
senjata bermata dua yang harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab, dan menggunakannya dengan benar. Intinya tidak ada ilmu yang tidak baik atau yang buruk gitu. Semua ilmu itu baik, mau itu yang bersumber dari wahyunya Allah maupun dari manusia. Semua ilmu itu baik untuk disebarkan. Tapi itu semua kembali lagi kepada kita dalam menggunakan ilmu itu. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan ini disalahgunakan atau kita melakukannya untuk hal-hal yang buruk, untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan oleh saudara bagaimana Islamic Technopreneur menjadi solusi keilmuan di masa yang akan datang. Technopreneur ini merupakan orang yang mengkolaborasikan antara bidang usaha dan penerapan teknologi yang dihasilkan. Kolaborasi itu bisa dalam bentuk instrumen pendukung maupun sebagai dasar dari usaha itu sendiri, gitu. Kolaborasi ini bisa terjadi dalam proses, sistem, terus ada pihak yang terlibat, dan juga produk yang dihasilkan. Seorang teknopreneur ini harus bisa menjawab tantangan zaman dengan memanfaatkan sebuah teknologi, gitu. Melalui penguasaan teknologi yang mengidentifikasi dan mengevaluasi, juga menemukan solusi-solusi yang diperlukan dalam mencari atau mengisi peluang pasar, gitu. Terus juga seorang teknopreneur ini mampu memperoleh sumber daya yang diperlukan, mau itu berupa uang, manusia, dan peralatan yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis, gitu. Seorang teknopreneur juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah pada sumber daya di sekitarnya, yang baik itu yang minim atau bahkan tanpa sumber daya, gitu, sehingga itu bisa membuat peluang usaha yang besar bagi seorang teknopreneur. Dengan demikian, teknopreneur ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang begitu luas dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, gitu. Jadi seorang Islamic Technopreneur atau seorang teknopreneur, gitu ya, bukan sebagai produk, tapi sebagai prosedur dalam menghasilkan inovasi dengan bantuan teknologi, gitu. Baik, itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.